Kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang. Apa bukti agamanya kurang? Kalau datang bulan, kalau haid dia nggak sholat, dia nggak puasa. Ketika nifas, perempuan itu bisa 40 hari tidak sholat. Terus bagaimana cara menyempurnakan agamanya yang kurang ini? Kata Nabi SAW, tasoddaqna, kalian bersodakohlah. Karena sodakoh ini nggak butuh wudhu, sodakoh ini nggak butuh menutup aurat, sodakoh ini nggak butuh ngadep kiblat, sodakoh itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau kita mati, kemudian urusan kita selesai, maka tentunya kematian itu adalah tempat istirahat setiap orang hidup. Makanya ada ungkapan di masyarakat itu, dia berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Istirahat. Tahu dari mana kau istirahat? Tahu dari mana kau itu istirahat di sana? Jadi semua orang mati istirahat. Ada yang beristirahat, ada yang diadab. Maka kita bicara apa yang dibawa, itu yang seharusnya kita pikir. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir, hijrah ya, bersama Bani Israel, berangkat di malam hari, kesasar salah jalan. Maka Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, kenapa kita kok bisa salah jalan? Ada jalannya sudah biasa dilewatin, tahu-tahu jalan itu hilang. Lalu kata sesepuh Bani Israel mengatakan, Inna Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yusuf. Kita tahu Bani Israel itu kok bisa ada di Mesir karena dipanggil sama Nabi Yusuf. Yang awalnya mereka ada di Palestina, dipanggillah ke Mesir sama Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yakub, walaupun nanti Nabi Yakub balik ya, tapi saudara-saudara Nabi Yusuf balik ke Mesir. Disitulah kenapa anak turunan Bani Israel banyak di Mesir. Nabi Yusuf yang bawa mereka. Maka sesepuh ini mengatakan, kita dapat cerita dulu bahwa Nabi Yusuf pernah berwasiat, kalian jangan tinggalkan Mesir kecuali bawa jasadku. Apa kata Nabi Musa? Waman yadri qabra Yusuf, siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Kata sesepuh itu nggak ada kecuali satu perempuan tua. Hanya dia yang tahu dan dia nggak mau ngasih tahu orang lain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngirim orang untuk memanggil wanita tua. Sebagai seorang nabi, beliau mengatakan kepada wanita tua ini, dullini ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiyani hukm. Ya, tapi ada syarat, keinginanku engkau penuhi, baru aku tunjukin. Kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmu? Apa syaratmu? Apa kata wanita tua ini? Aku numa'aka fil jannah, aku bersamamu di surga. Engkau jaminkan itu, aku tunjukin kuburan Nabi Yusuf. Sesungguhnya orang mukmin itu diciptakan penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Apa kata Nabi SAW menjelaskan tentang kita? Ma min abdin mu'min illa walahu dzambun ya'taduhu al-fainata ba'da al-fainah. Tidak ada seorang hamba yang beriman kecuali dia punya dosa. Ini kata Nabi SAW. Ini hamba beriman kecuali dia punya dosa yang dia terbiasa melakukan dari satu waktu ke waktu lainnya. Antum merasakan itu enggak? Tobat, nanti dosa lagi. Tobat, dosa lagi. Itu kata Nabi SAW. Ya'taduhul fainata ba'dal fain. Au dzambun huwa alaihi muqim. Ada yang berbuat dosanya berhenti. Berbuat dosa, berhenti, nanti dosa lagi, kayak gitu. Atau kata Nabi SAW, dzambun huwa alaihi muqim, la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Ada orang beriman yang berbuat dosa terus sampai mati. Subhanallah ya. Rasulullah SAW mengatakan, huwa alaihi muqim. Tahu orang yang muqim? Ya udah di situ terus dia berbuat dosa. Lalu kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan, tawwaban nasiya. Sesungguhnya orang mukmin itu diciptakan penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Jadi nggak ada ceritanya cobaan itu berhenti. Godaan itu setannya istirahat gitu. Ngelihat antum mungkin lagi sholat di masjid, setannya nunggu di luar. Enggak. Sampai sholat pun antum digodain. Tadi imam baca apa? Wallahu a'lam. Kita merasakan tuh. Bagaimana godaan itu nggak berhenti gitu. Kita keluar masjid, kita di dalam masjid. Kita di kamar, keluar kamar, di kelas. Khuliqa mufattanan. Antum mau jomblo diuji. Mau punya istri diuji. Mau jadi seorang anak diuji. Mau jadi orang bapak diuji. Jadi menantu diuji. Nggak ada ceritanya Anda mau lepas. Gimana caranya Anda supaya lepas dari fitnah ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khuliqa mufattanan. Nggak ada. Antum diciptakan udah untuk diuji.
Dikasih cobaan sama Allah Azza wa Jalla. Tawwaban, tapi orang beriman itu suka bertobat. Iya, dia berbuat dosa tapi kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bukan terus-terusan. Nasiyan, dan orang mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan dia ingat. Itu orang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau bicara orang milih kajian, kita itu memang disuruh milih kajian. Tidak sembarangan berguru. Enggak Ustaz, ini Ustaznya sama-sama. Sama-sama ala sunnah, ala manhaji salaf. Boleh nggak milih? Tetap boleh. Nggak bisa dipaksakan. Ana wallahi mau ngajinya umpamanya malam Jumat aja. Fadhal. Maka nasihat ana kepada mahasiswa, antum paling nggak ya kalau bisa dalam sepekan tuh punya kajian 3. Kalau nggak bisa hadir semuanya 3. Mumpung antum di sini. Silahkan pilih. Antum mau malam Senin, malam Selasa, antum pilih. Dan juga mahasiswa itu atau para penuntut punya kecondongan. Dia mungkin ana nggak mau ngaji nahwu Ustaz. Ana mau ngajinya usul fiqh. Oh, usul fiqh ada hari Rabu pagi. Sama Ustaz Musyafa'at dari ini umpamanya. Ana maunya ngaji tauhid. Oh, ada tauhid. Ana mau ngajinya fikih. Bebas sebenarnya seperti itu. Tapi usahakan antum punya kajian. Dan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya.